Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah membangun kerajaan Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda yang datang kepada saya dan bertanya, apakah benar kerajaan Allah atau surga itu sangat indah? Nah, tentu saja ya sebagai seorang beriman dan juga seorang imam yang pernah belajar kitab suci dan teologi di sekolah teologi, saya pun berkata kepada pemuda itu bahwa benar kerajaan Allah itu atau surga itu sangat indah. Indahnya luar biasa. Tetapi untuk menikmati keindahan surga ini sesungguhnya kita tidak perlu menunggu ya sampai kita mati ya. Jadi memang kerajaan Allah yang sempurna itu baru bisa kita rasakan ketika kita sudah melampaui atau mengalami apa yang dinamakan kematian. Ya, setelah kematian kita akan memasuki bentuk kehidupan baru, dan pada saat itulah kita bisa melihat kerajaan Allah yang sempurna atau yang paripurna, yang sungguh sangat indah. Tetapi ajaran iman kita, teologi Katolik mengajarkan bahwa kerajaan Allah itu memiliki sifat eskatologis. Artinya apa? Bahwa kerajaan Allah yang sempurna atau yang paripurna itu memang baru bisa kita nikmati nanti kalau kita sudah masuk ke dalam bentuk kehidupan yang baru setelah kematian. Tetapi keindahan dari kerajaan Allah ini sesungguhnya sudah bisa kita nikmati sekarang ini di dalam hidup kita di dunia ini. Caranya bagaimana? Kita bisa belajar dari banyak orang ya yang seringkali disebut sebagai filantropik ya, istilahnya itu kaum filantropik atau filantropis. Mereka adalah orang-orang yang keranjingan untuk berbuat baik ya. Banyak sekali di dunia ini kaum filantropik yang begitu begitu bersemangat, begitu keranjingan istilahnya ya untuk berbuat baik, melakukan karya sosial, membantu mereka yang hidup dalam penderitaan ya. Dari obrolan-obrolan saya, dari dialog-dialog saya dengan beberapa kaum filantropik, mereka itu pada umumnya memiliki pengalaman yang sama. Ya. Jadi mereka merasa keranjingan, merasa begitu bersemangat untuk berbuat baik, karena setiap kali mereka melakukan perbuatan baik, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Mereka bisa melihat keindahan yang luar biasa sebagai hasil dari perbuatan-perbuatan baik mereka. Ada seorang pengusaha yang saya kenal, seorang pengusaha kaya. Dia begitu bersemangat untuk menolong anak-anak yang drop out ya, anak-anak yang putus sekolah, yang tidak mampu melanjutkan sekolahnya karena biaya, ya banyak memberikan beasiswa atau bantuan dana kepada anak-anak putus sekolah. Dan meskipun dia bersharing, meskipun banyak sekali anak-anak yang dia bantu itu lupa mengucapkan terima kasih kepadanya, tetapi setiap kali dia menghadiri acara wisuda dari anak-anak yang dia bantu ya, atau anak-anak asuhnya itu, lalu dia melihat senyum dari
anak-anak asuhnya itu, kemudian juga senyum dari keluarganya, ya, dari kedua orang tuanya, dari adik kakaknya. Hatinya sungguh-sungguh dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Dan itulah menurut saya keindahan kerajaan Allah yang bisa dirasakan oleh ibu pengusaha ini, ya, kenalan saya ini. Setiap kali dia berbuat baik, lalu dia melihat senyum, dia melihat kegembiraan yang terpancar dari wajah orang-orang yang dia bantu, maka pada saat itu dia juga merasakan kegembiraan dan sukacita yang luar biasa sebagai hasil dari perbuatan baiknya. Nah, dengan demikian kita pun bisa mengerti, ya, bagaimana caranya meskipun kita belum mati, ya, kita masih hidup di dunia ini, meskipun kita belum masuk dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya, kerajaan Allah yang paripurna atau yang sempurna, tetapi sesungguhnya ketika kita masih hidup di dunia ini pun kita bisa mencicipi atau merasakan nikmatnya atau indahnya kerajaan Allah itu, yaitu ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau berbagi kasih kepada sesama kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Ya, jadi orang-orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai kapan atau bila mana kerajaan Allah itu datang. Dan Tuhan Yesus pun menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengahmu. Jadi dengan demikian, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kita pun boleh yakin bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di dunia ini, ya. Dan kita bisa merasakan kenikmatannya, kita bisa merasakan keindahannya, yaitu dengan hidup di dalam cinta kasih. Oleh karena itu, marilah ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita nikmati kerajaan Allah yang sesungguhnya sudah hadir di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, dengan hidup di dalam cinta kasih. Mari kita melakukan banyak perbuatan baik, banyak tindakan-tindakan terpuji yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Karena ketika sesama kita merasakan sukacita karena perbuatan baik kita, maka pada saat itu juga kita pun tertular, kita pun akan merasakan sukacita yang sama, dan itulah yang dinamakan keindahan dari kerajaan Allah. Tuhan memberkati.